Sekarang kita bakal belajar tentang patologi anatomi mengenai genital wanita dan juga payudara ya, atau breast. Nah, jadi pertama kita bahas dulu ya yang reproduksi atau genital. Jadi ini ada banyak ya teman-teman yang bakal kita bahas. Cuman mungkin kita sekarang kita bisa klasifikasiin dulu yang mana sih yang neoplasma sama yang bukan neoplasma gitu ya. Nah, jadi untuk yang bakal kita pelajari itu yang bukan neoplasma yang di sini tuh cuma satu sebenarnya, yaitu endometriosis. Cuma seperti yang kita tahu endometriosis itu dibagi dua kan, ada yang interna sama yang eksterna. Nah, buat yang interna itu nama lainnya adenomyosis, dan yang eksterna itu kalau dia di ovarium. Nah, kita bahasnya ini yang sekarang endometrium yang ada di ovarium ya. Jadi namanya misalnya endometriosis yang ada di ovarium, yaitu kista endometri ovari, atau ya nanti ada nama lainnya. Nah, terus yang sisa-sisanya ini adalah neoplasma, dan rata-rata di sini banyakkan yang jinak ya, leiomyoma, kista, polip, adenokarsinoma, sama pokoknya adenokarsinoma ya itu bukan jinak gitu, maksudnya ganas gitu. Jadi yang ganas itu ini, sama sebenarnya ada satu lagi adenokarsinoma yang musin. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini pembahasannya. Oke, jadi kita pertama harus tahu dulu histologi atau yang normalnya dulu. Nah, jadi ini kalau misalnya kita lihat ini tuh cuman yang kita bahas cuman yang uterus sama ovarium doang, yang di uterus sama ovarium. Jadi yang untuk uterus sendiri kita tahu dia tuh punya 3 lapisan, yaitu lapisan endometrium, lapisan myometrium, dan perimetrium. Untuk endometrium itu yang paling dalam, dimana dia terdiri dari membrana mukosa untuk keluarannya. Terus nanti ada stroma padat, dan di endometrium itu ada kelenjar. Nah, untuk epitel endometrium sendiri itu adalah kolumnar selapis. Untuk lapisan dari endometrium itu ada dua, ada stratum fungsional sama stratum basal, dimana ini tuh nanti bakal berhubungan nanti sama menstruasi, dimana yang kita tahu yang luruh itu yang stratum fungsional yang buat peluruhan ketika menstruasi. Terus untuk myometrium sendiri ada total polos, dan perimetrium ini ya bisa dibaca aja. Nah, untuk cervix sendiri itu ada endo dan ekto. Ini sedikit bahas aja. Kalau endo dia kolumnar selapis, kalau ekto dia squamous berlapis. Nanti kan sebenarnya bukan sama kayak uterus tetap, tapi karena uterus itu adalah lanjutan daripada endocervix, maka dia epitelnya sama, yaitu sama-sama kolumnar selapis. Nah, untuk ovarium sendiri epitelnya itu ada epitel germinativum, dimana itu epitel kubus selapis ya. Oke, lanjut kita pertama ke uterus dulu. Kita bahas dulu yang bukan neoplasma, yaitu endometriosis atau yang pertama kita bahas endometriosis interna atau adenomyosis, dimana ini adalah pertumbuhan basal endometrium ke dalam myometrium. Jadi dia pertumbuhannya tuh masuk ke myometrium. Nah, apa sih yang masuk? Yang masuk itu stroma dan kelenjar dari endometrium. Nah, untuk gambarannya sendiri seperti ini. Jadi ini kelenjar-kelenjar ya. Ini kayaknya bukan kelenjar ya. Ini kelenjar dimana ini si myometriumnya yang pink-pink gini nih. Yang pink-pink ini nih. Nih itu. Ini karena dia kan di myometrium, jadi ada kelihatan gambaran otot polosnya. Nah, terus di sininya yang ini nih stroma gitu. Jadi ada stroma dan kelenjar di myometrium. Nah, ini gambarannya, tapi ini kurang jelas ya. Ini yang bagus, yang jelas gitu. Nah, ini kalau misalnya dari mikroskop aslinya gitu ya, yang dari praktikum kita kemarin, nah ini tuh kelenjar tuh, banyak kan kelenjarnya, padahal dia ini myometrium loh. Nah, ini otot-otot polosnya yang pink, yang lebih pink. Jadi kalau aku pribadi ya membandingkan ini stroma atau otot, itu otot tuh lebih pink gitu loh. Otot tuh lebih pink dan stroma itu lebih biru. Nah, kalau yang di sininya kelihatan otot tuh kayak lebih pink, stroma tuh kayak lebih lebih kayak kalau di sini lebih gelap gitu loh. Nih lebih gelap kan stromanya gitu, dan kelihatan sih kebeda kok kalau misalnya di
lihat di mikroskop kayak sel tuh kayak gini, dia bentukannya kayak gini-gini gitu, kayak serabut-serabut gitu. Sedangkan selama tuh kayak ya ini kayak bolong-bolong gitu lah, kayak kan dia jaringan ikat, soalnya kelihatan kok nanti ini jaringan ikat. Sel otot tuh lebih padat, selama tuh kayak lebih ada bolong-bolong gitu. Oh ya mungkin kalau misalnya dilihat nanti dari dari untuk uterus sendiri, biasanya kan itu nanti bikin PUA ya, perdarahan uterus abnormal. Jadi paling nanti di soalnya tuh kayak pasien mengeluhkan adanya perdarahan menstruasi yang lebih banyak dan lebih lama daripada biasanya, dan juga biasanya mungkin di endometriosis itu bisa ada nyeri ya gitu. Jadi kalau uterus itu gampangnya dari gejala klinisnya kayaknya dari menstruasinya bisa lebih lama gitu, lebih lama dan lebih banyak darahnya. Nah selanjutnya kita ke endometriosis eksterna atau kista endometri ovari atau namanya kista coklat. Sebenarnya endometriosis yang eksterna itu bisa kemana-mana aja, bisa ke organ lain, dia bisa even ke paru gitu, ke pleura. Nah jadi ya ke pleura, ke vesika, ke rektum, ke intestinal, jadi dia bisa kemana-mana gitu. Nah ya oke, kita langsung ke ininya aja ya. Jadi kalau ovarium, jadi karena dia di ovarium, jadi pasti dia itu per gambarannya itu gambaran ovarium sebenarnya, cuman kan gambaran ovarium ini sebenarnya kurang khas ya kalau menurut aku. Jadi gampangnya nanti mungkin di soal nanti ada hemosiderin coklat ya, jadi nanti ada yang coklat-coklatan gitu di soalnya tuh, jadi kayak ada coklat-coklat, dan inilah pokoknya keywordnya adalah hemosiderin coklat. Itu udah kayak oke, kista coklat gitu. Ya jadi kayak ada, sebenarnya ini kurang jelas ya, maaf banget, tapi pokoknya ini tuh ada coklat-coklatnya gitu loh di sini gitu. Bisa nggak ya aku kayak ganti gimana sih, ya, nanti ada coklat-coklatnya gitu di sini gitu. Oke kita next ya. Jadi udah dapat endometriosis interna, khasnya adalah ada sel otot dan ada kelenjar stroma. Terus kalau yang eksterna dia ada hemosiderin coklat, dah itu khasnya, keywordnya. Next kita ke yang jinak. Yang pertama ada myoma utera atau nama lainnya myom. Nah myom ini tuh paling banyak ya, maksudnya paling banyak yang paling banyak kalau orang kena gitu loh, myom. Dan dibaca aja intinya kalau dari sini tuh dia tuh myom tuh lebih, dia tuh di myometrium, jadi pasti ada otot-otot polosnya yang pink-pink nih yang ini gitu nih, otot polosnya gitu. Nah nanti ada fasciculus, sebenarnya kayak sel-selnya itu berdempet-dempet gitu loh. Terus kayak sebenarnya kurang khas ya myom nih, cuman paling nanti kayak ada perdarahan uterus abnormal juga, dan ada mungkin keywordnya sel spinal dan fasciculus kali ya. Itu kayak sebenarnya aku mau meng-highlight kalau ini tuh ada kayak dia tuh sejajar gitu loh ininya, arahnya dari ini nih, dari sel-selnya gitu, kayak ini, kayak dia sih kayak gini loh, gimana ya guys, tuh paham gak sih, kalian bisa ngeliat arahnya gak sih gitu. Terus ada sel spinal juga gitu. Jadi mungkin untuk khasnya mungkin nanti di soal kayak ada jinak, maksudnya jinak tuh nanti tidak mudah berdarah gitu ya, karena di soal tuh nggak yang langsung bilang jinak gitu, enggak, tapi dia tuh bilangnya kayak tidak mudah berdarah gitu. Nah terus kayak mungkin dari myometrium gitu ya. Oke next yang ke jinak lain itu ada polip. Polip ini gampang, ada dia bentukannya dari makroskopnya nanti khasnya tuh bentuknya, udah polip gitu langsung. Terus kayak misalnya polip ini ada benjolan gitu,
benjolan. Tapi tadi juga ada benjolan sih karena dia kan sama-sama tumor ya. Tapi dia benjolan di endometrium yang nanti bakal menekan ke dalam kafum uteri, menuju ke dalam kafum uteri, yang mana polip endometrium ini katanya bentuknya sel, dan dimana aku cari sel itu adalah nggak bertangkai, cuman ini cemil ya. Nah kalau polipoid itu intinya gampang, ini tuh khas, bukan khas ya, lebih kayak oh ya dapet deh kayaknya ini polip gitu ya, ini bentukannya polipoid gitu. Tapi tuh sorry ya, itu bukan makronya, polipoid itu mikronya. Jadi intinya makronya tuh ya ada benjolan di endometrium gitu, dan dia tidak pernah berdarah benjolannya ya. Pokoknya dia kayak apa ya, kayak gini-gini lah, ada polipoid. Karena kan yang di uterus gambaran kayak gini nggak ada lagi kan selain polip gitu. Dia kayak ada polip gimana ya, bunga gimana sih polipoid tuh ya, pokoknya gitulah ya. Endometrium cervix juga, tapi aku jujur nggak bisa bedain polipoid endometrium sama polipoid cervix ya, cuman katanya intinya di bawah ininya. Cuman kan kalau misalnya kita masih perbesaran ini nggak kelihatan ya inti selnya. Oke, untuk uterus segitu. Jadi uterus tuh cuman endometriosis, neomeum, terus polip dan kista. Ini tuh sebenarnya pun bukan di uterus ya, ini harusnya di ovarium, tapi asalnya dari ini sih, dari endometriosis. Oke, next ke ovarium. Nah, ovarium ini lumayan banyak kan teman-teman, ada berapa nih? Ada 6. Nah, ovarium itu apa ya, normalnya itu apa sih khas untuk ovarium itu kita temuin corpus albicans. Tau lah ya teman-teman corpus albicans itu apa. Corpus albicans itu dari corpus luteum yang mati lah ya, jadi corpus albicans. Nah jadi sama kayak tadi ada yang neoplasma sama non neoplasma. Kalau yang non neoplasma itu, kalau di sini tuh kita bakal bahas kista corpus luteum ini dan teman-temannya, ini bisa dibaca aja, tapi kita bakal fokus di sini. Terus kalau yang jadi kita ada yang dari germ cells sama dari epitel permukaan. Ini mana epitel permukaan tadi ovarium apa, kuboid ya, kuboid selapis. Nah jadi ada ini tumor serosum sama tumor musin ya, ini yang kita bahas. Jadi ada kista adenoma serosum, kista adenokarsinoma, ini yang jinaknya dan ini yang ganasnya. Terus ini kista adenoma karsinoma itu namanya serous karsinoma ya. Terus ini juga sama ya. Terus kita bahas juga teratoma, dimana 2 matur dan imatur. Jadi kita bahas tadi ada berapa, aku bilang ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 6. Oke, pas ya. Oke, next kita pertama ke yang non neoplasma dulu, yang bukan neoplasma, yaitu kista corpus luteum. Jadi ini tuh kayak kelihatan banget itu loh, kayak temen-temen kan tahu kan gambaran corpus luteum tuh kan kayak gini ya, kayak gini gitu, apa nggak sih gambaranku, kayak corpus albicans lah. Cuman corpus albicans lebih ini kan, lebih putih namanya corpus albicans. Corpus kista luteum kan sebenarnya kayak gini juga, tapi dia lebih kuning. Nah jadi kayak kelihatan banget loh gitu. Ini kalau dari patologi outline ya bagus banget sih gambarnya, cuma nanti waktu di ini kayak aduh kok nggak kelihatan. Nah kayak gini loh maksud aku nih, yang ininya nih kan kelihatan banget ya gitu. Aduh, dan ini tuh sebenarnya bukan patonya ya, hal yang mendasarinya tuh karena sel granulosa dan sel TK-nya tuh mengalami leutinisasi, dan dimana dia tuh ada sih kayak nggak ada khas yang bisa khas yang gimana. Intinya ada sel-sel yang membengkak juga di sini.
dia nanti selnya kayak lebih besar gitu loh, kelihatan gak sih ya, pokoknya selnya lebih besar, jadi selnya membengkak. Dan dia ada kayak gini gitu. Ini di ovarium ya. Next di kista adenom. Jadi kita masuk ke yang udah neoplasma ya. Sekarang udah masuk ke neoplasma. Yang pertama kita bahas dari neoplasma itu adalah kista adenoma serosum. Dimana ini tadi apa? Berasal dari epitel ya. Epitel permukaan. Dia itu khasnya ada silia. Nah, ya silia dan epitelnya itu epitel torakal. Epitel torakal itu sebenarnya kayaknya ini silinder ya teman-teman, torakal tuh. Walaupun tadi ovarium tadi kuboid ya, jadi mungkin kayaknya ini udah karena metaplasia, jadi udah saya silinder gitu nih, silinder kan, terus kayak ada silianya, tapi ini kayak nggak nampak kali ya silianya, apa aku kayak yang kurang paham kalau dilihat dari sini, kayaknya ini ya silia itu ya nggak sih gitu. Terus kalau ini kelihatan banget sih, kalau yang di sini tuh sebenarnya ada yang nih tuh, ada yang menonjol kan sebenarnya di sini tuh, walaupun nggak kelihatan banget ya, tapi waktu aslinya tuh kelihatan banget gitu loh, kayak ada yang kayak gini-gini sebenarnya aslinya, cuman aku nggak pandai moto, jadi kayak sumpah nggak nampak kan, padahal ada kayak gitu-gitunya. Nah jadi dia silinder lapis ya epitelnya, kayaknya udah metaplasia deh. Oke, dan intinya itu kista adenoma, ada kistanya, of course ada kistanya ya, ada kistanya, tapi nanti epitel permukaannya tuh silia gitu, nanti ada silianya. Oke, next kita ke temannya serosum, mucinus ya. Mucinus itu pasti ada mucin, kelihatan banget ada mucin, dan ada goblet. Nah ini goblet itu udah itu khasnya, ada gobletnya, ada gobletnya di epitel permukaannya, sama epitelnya juga epitel silindris ya. Iya, silindris lapis juga. Jadi kistanya itu dilapisin sama silindris lapis kalau di teorinya ya. Oke, next kita ke yang jinak, ganasnya ya. Ganasnya dari kista adenoma serosum apa tadi? Kista sarkoma adenoma ya, adenokarsinoma serosum ovari. Jadi udah gak ada kista ya, adenokarsinoma serosum ovari dan apa sih aku nih, jadi nama ini bisa adenokarsinoma atau kista adenokarsinoma ya, serosum dan mucinus. Kalau yang serosum itu kayak mirip polipoid tadi gak sih, aku merasa kayak mirip polipoid deh. Jadi dia lebih berpapil-papil, lebih berpapil-papil, jadi papil-papil tuh kayak daun-daun gitu ya, berpapil-papil, dan dia ya pokoknya ganas lah ya. Dan dia yang sebenarnya ada yang bagusnya, ada yang low grade-nya, ada high grade-nya. Kalau misalnya masih kelihatan masih bagus, nggak yang acak padat banget, itu low grade. Sebenarnya ada sih, harusnya tidak secara subjektif atau secara subjektif ya, untuk menentukan low grade dan high grade-nya. Oke, next kita ke ya pokoknya emang nggak terlalu khas menurut aku ya. Kalau misalnya aku dipaparkan gambar kayak gini, aku belum bisa menentukan DX-nya. Jadi pasti haruslah ada makronya gimana, terus gejala-gejalanya gimana gitu kan. Kalau di ovarium aku kurang tahu gejalanya kayak gimana, apakah sama kayak nanti PUA atau gimana. Cuman pasti karena dia ganas, pasti dia kayak aku menentukan itu kayak mudah berdarah. Kalau misalnya ganas tuh kayak ya itulah highlight dari ganas tuh. Nah terus kalau musim ini kayak kelihatan banget gitu lah ya, ada musimnya, dan ini kacau banget gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat di epitel tuh gobletnya makin banyak, gobletnya masih ada, dan kalau nggak salah tuh makin banyak gitu loh gobletnya. Dan memang udah sekacau ini ya. Kalau yang kisah itu kan nggak sekacau itu ya,
maksudnya masih rapi gitu, walaupun musimnya di sini mungkin tidak terlihat, tapi ini musimnya nggak terlalu diperhatikan, nggak terlalu di-highlight, maksudnya nggak terlalu ditunjukin. Tapi ya ada musimnya, tapi cuman kayak itu kecil banget gitu loh. Sedangkan ini kayak oh my god, itu semuanya musim coy. Nah nanti hati-hati membedakan nanti sama musinus karsinoma mame. Dan itu ada, dan itu mirip ya, mirip tapi kan itu beda ya. Makanya balik lagi ke itu tuh ngambilnya di mana gitu, ngambilnya di genital apa di payudara gitu. Itu kan karena kalau misalnya cuma kayak gambar tok gitu kita nggak tahu gitu. By the way di sini ada musin ekstraseluler ya, kalau di kista adenokarsinoma musinus. Jadi kistanya itu masuk ke dalam ekstraseluler gitu. Jadi musin ekstraseluler. Jadi di sini tuh ada musin-musin. Itu kayak ada musin-musinnya gitu loh. Aduh, wait. Nah, dia kayak di sini tuh kayak sebenarnya ada musim nih. Kayak ini ada musimnya. Di sini tuh ada musimnya juga. Gitu, tapi maaf banget aku kayak gak bisa moto dengan baik. Tapi kayaknya ada deh temen aku kayak ngirim. Berarti aku cari dulu. Nah ini yang versi bagusnya, jujur kayak oh my god bagus banget ya ternyata ya, kayak kelihatan gitu loh. Nah ini mesinnya nih, kelihatan gak sih yang putih-putih nih mesinnya? Kayak mesinnya tuh udah kayak keluar gitu loh teman-teman. Ini cemiu ya teman-teman, soalnya aku sebenarnya kayak feeling juga sih, bukan feeling sih, kayak sebenarnya ditunjukin kan ini loh, ini gitu. Cuman kayak bener nggak sih mesinnya tuh yang itu gitu kali ya. Terus kayak ya nih kan mesinnya ini parah banget, bukan parah banget ya, maksudnya lebih kacau banget gitu loh gambarannya gitu deh. Terus ya nih ada mesin-mesinnya, ini musin apa nih gitu. Next kita ke teratoma ya. Teratoma ini asalnya dari germ cell, bukan dari epitel permukaan. Nah dia ada imatur sama matur. Kalau imatur itu namanya ganas ya, kalau matur itu nama lainnya. Ini bukan ya jinaknya, dia lebih jinak gitu, maksudnya nama lainnya kista dermoid. Nah jadi sebenarnya kista ini tuh teratoma itu dia karena dari germ cell, nanti di makro itu bisa aja dalam dia dalam apa ya, dalam tumornya itu kayak ada rambut, ada gigi gitu. Jadi itu khasnya si teratoma. Nah untuk khasnya sendiri dia tuh ada neuroepithelium yang butik imatur, jadi dia tuh lebih gelap gitu loh, kelihatan banget nih sebenarnya di sini tuh lebih gelap ya teman-teman, walaupun ini jelek ya gambarannya gitu, tapi kan kelihatan ya ini kayak lebih gelap gitu loh. Di satu sih ada yang lebih gelap-gelapnya, itu namanya neuroepithelium. Nah aku juga ada temen aku gambaran yang bagusnya, cuman menurut aku kayak ya udah sih udah bagus juga gitu loh yang ini. Jadi kayak oke. Jadi aku kayak udah kebayang ya teman-teman, jadi kayak udah aku spillin juga hasil-hasilnya. Next kita ke brace atau ke payudara. Di payudara ini ada berapa preparat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai dari ini klasifikasinya. Ada yang jinak, ada yang jinak ya, ada yang ganas juga nanti. Yang jinak kita bahas fibroadenoma, fibrokistik, adenosis enggak sih. Nah kita bahas fibrokistik. Sebenarnya aku bingung dia tuh non-neoplasma atau jinak. Mungkin teman-teman boleh jawab ya. Ini untuk teorinya, jadi ada yang proliferatif, ada yang non proliferatif. Cuman sebenarnya aku juga kurang paham maksudnya apa, tapi di teorinya gitu. Nah kalau kista mah kelihatan lah ya, kista maksudnya jelas banget loh, kita kayak tiba-tiba ada bulatan gede gitu loh.
dan sel-selnya masih normal yang lain-lainnya, cuman tiba-tiba aja ada bulatan gede gitu ya, itulah kistanya gitu. Jadi nanti yang lain-lain tuh kayak masih ya normal-normal aja lah gitu, maksudnya masih baik-baik aja. Jadi kayak nih ini kan nih kelenjar normalnya nih, yang ini nih gak ada kenapa-napa, maksudnya kayak masih normal, yang lain tiba-tiba ada yang satu gede gitu. Nah kalau epitheloma itu kuboid kan, sama kayak tadi yang ovarium, payudara juga kuboid. Tapi kalau dia udah kehimpit, nantinya epitheloma itu bisa jadi squamous gitu, karena kehimpit sama si cairan kistanya gitu, nanti kayak kehimpit gitu, nanti dia mah gepeng gitu. Dan sebenarnya ada gambaran lain, kayak misalnya lemaknya jadi banyak karena menandakan inflasi yang lama, dan juga ada sel radang ya, sel-sel inflamasi di sini. Itu sih, itu aja. Oke, next itu udah fibrokistik. Next ke yang jinak lain, yaitu fibroadenoma. Fibroadenoma ini jinak, dia tuh fibro ya, fibro tuh bisa kita katakan jaringan ikatnya. Adenoma ini maksudnya adeno itu kan kelenjar ya. Jadi apa nih, fibroadenoma itu proliferasi kelenjar dan stromanya gitu ya, nama lainnya bifasik ya. Dia ada 2 tipe, yang kita langsung ke ini aja lah ya. Ada 2 tipe, ada intracanalicular sama pericanalicularnya. Jadi kalau misalnya mau ingat I itu kan I kayak ramping ya. Nah I itulah yang dia tuh sebenarnya kegempat gitu nah. Sebenarnya gambaran aslinya tuh kayak gini, misal nih, ini kelenjar kebesaran, ini kelenjar pericanalicular gitu ya gini. Nah kalau yang si intracanalicular cuma kayak gini doang loh sebenarnya, sekecil itu loh ruangannya gitu, sekecil cat gitu. Tapi kan kalau yang di sini kelihatannya besar banget ya, padahal tuh kayak harusnya kayak dempet banget gitu. Ya udah kan kalau perikanal tuh yang semua ini nih ya, yang kayak lebih longgar gitu. Nah dia karena jinak, dia masih ada kapsulnya ya, maksudnya tidak ada infiltrasi kayak ganas gitu loh. Terus udah sih itu aja yang khas-khasnya. Oh ini namanya slit-like ya kalau yang intracanalicular. Ya terus karena dia jinak, epitelnya masih kuboid. Terus stromanya sebenarnya dia mixoid ya, stroma mixoid itu masih biru gitu, warna biru. Oke udah fibroadenoma. By the way kalau fibroadenoma itu nanti kalau kata dosen aku, dia kayaknya bisa kebalik-balik sama si apa sih, piloid tumor. Cuman nanti ini kayak lebih beda gitu. Kayak fibroadenoma tuh usianya lebih muda pasiennya, kalau piloid nanti lebih tua. Nanti kita lihat piloid ya. Terus kita next ke yang ini jinak ganas. Kita ke ini dulu deh, ke piloides, karena piloides itu sebenarnya dia benign berada sama malignant. Jadi kalau piloides itu bandingannya sama si fibroadenoma kan dia sebenarnya kan stroma sama kelenjar, tapi nanti kelihatannya tuh kayak dominan kelenjar kan. Tapi kalau piloides itu dominannya stroma, jadi kayak kelenjarnya tuh boleh ada tapi kayak dikit kan, kayak gini. Ini tuh pembuluh darah atau kelenjar? Ini kayak pembuluh darah. Ini kayak pembuluh darah. Ini kayak pembuluh darah, soalnya kayak ada ini ping-ping kayaknya pembuluh darah ya. Cuma ya teman-teman, kayak gini-gini lah kelenjar ya. Nah gitu, kayak jadi ini sebenarnya jaringan ikat semua nih, jaringan ikat semua nih gitu. Jadi kayak dominan banget jaringan ikatnya. Itulah benign piloides ya. Terus piloides ini ada ini leaf like, kayak jadi kayak ada daun gitu loh, daun gitu kayak set gitu. Kayaknya kalau brace yang lain gambaran kayak gini gak ada yang lain, maksudnya kayak khas aja, kayak oh ya stromanya banyak gitu. Terus ya kita ke karsinoma, maksudnya yang udah ganas ya.
Jadi yang ganas ini ada 3 sebenarnya, invasive ductal carcinoma, invasive lobular carcinoma, sama mucinous carcinoma mamae. Nanti di bawah deh. Nah, yang pertama ductalnya ini tuh paling sering orang-orang kena ya, invasive ductal carcinoma atau namanya invasive CNS itu non specific type gitu. Nah, untuk kondisinya nanti ada PUD orange gitu. Terus ini kayak ya karena karsinoma, jadi kayak udah parah gitu ya, udah parah gitu ya, intinya karena udah parah ya, jadi kayak udah ada sel mitotiknya, nanti ada sel pleomorfiknya gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya ada gambaran yang gak khas, kayaknya itu udahlah invasif ductus carcinoma. Dia tuh padat, dia tuh gambarnya padat, solid juga. Nah, beda ya sama yang piloid tumor tadi. Ini kalau udah di zoom lagi, ini ada kelenjarnya, terus ada sel tumor yang padat nih. Dia ada kelenjar dan sel tumor yang padat. Terus ada sel mitotik juga. Nah, itu tanda bahwa adanya keganasan, yaitu ada sel mitotik atau mitosis gitu. Ya gitulah, ini sel mitosisnya ini. Next itu sel invasive lobular, ini yang khas ya teman-teman, ada namanya nanti ini nih, single file sama targetoid. Ya semua single file sih, Indian file kalau kita namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ketemu nih payudara, misalnya dia menunjukkan yang kesakitan di payudara dan di mana mikroskopisnya terdapat adanya Indian file, dah invasive lobular carcinoma. Oke, invasive lobular carcinoma tuh ada itu sih intinya. Ya pasti ada mitosis karena dia sudah karsinoma ya teman-teman, ada karsinoma gitu. Kayak terus buat grading karsinoma sendiri tuh dia dari 3 faktor, yaitu dari kelenjarnya, inti pleomorfik, sama mitosisnya. Jadi ini aku nggak tahu apa sebenarnya paling banget, tapi dia sengaja aku apa. Nah, ini dia musin karsinoma yang aku singgung tadi di bagian ovarium. Nah, ovarium juga punya musin ya, punya karsinoma musin juga. Jadi sebenarnya tapi tadi kelihatan kalau di sini ya pasti dia sakitnya di payudara lah ya, udah gitu doang, soalnya sama-sama musin. Oke, mungkin itu aja dari aku. Jadi kita review lagi intinya. Di uterus tadi ada apa? Ada yang polip, ada endometriosis baik internal maupun eksternal, dan juga ada apa tadi, polip, endometriosis internal eksternal, dan lupa, sorry, aku kalau disuruh nginget kayak gini aku lupa. Dan oh ya, myom uteri. Terus kalau yang di ovarium itu dia dari yang non neoplasma itu non-neoplasma itu ada kisah corpus luteum. Terus kalau yang di epitel dari germ cell-nya ada yang teratoma. Terus kalau yang dari epitel permukaan itu ada serosum 2, yaitu yang jinak ganas, sama mucinous yang jinak ganas. Udah deh, sekian, bye bye. Maaf ya kalau misalnya masih kurang.